Bab 446. Datang untuk membunuh Kaisar Kegelapan. Melihat pemandangan ini, kelompok penjaga dan penjahat yang tak terhitung jumlahnya di antara penonton melebarkan mata mereka dan terkejut di dalam hati mereka. Tahukah Anda? Kaisar Dara adalah raja seni bela diri yang perkasa. Dan dia adalah makhluk terkuat di Pulau Kunci Naga kedua setelah Kaisar Kegelapan. Tapi dia tidak menyangka kalau dia akan dikalahkan oleh seorang anak laki-laki di alam Wuhou. Tendang, tendang, tendang. Qin Feng membawa pedang pembunuh naga dan berjalan dengan cepat, menatap Kaisar Darah yang menyakitkan, dan menendangnya pergi. Bang! Kaisar Darah merespons dengan sangat kesakitan. Qin Feng menginjak dadanya yang berdarah dan dimutilasi, dan bila pedangnya mencapai leher Kaisar Darah. Dengan matanya yang tajam, dia menembak ke seluruh penonton. Hentikan, Kaisar Darah telah dikalahkan olehku. Kalian semua, letakkan senjatamu. Petik 2. Para penjaga sihir berpakaian hitam itu sangat terkejut. Pada saat ini, semua orang ketakutan dan kehilangan perlawanan. Karena terkejut, mereka semua menjatuhkan senjatanya. Hah, Sangguan Yunqing juga menghela nafas lega. Dia melihat sosok mendominasi Qin Feng yang tak tertandingi, yang telah menginjak-injak kaki dominasi Kaisar Darah, dan merasa bahwa citra pria ini lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan dia diam-diam kagum di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Qin Feng. Dia memang sangat kuat, karena dia bukan hanya Qin Feng, tapi juga Tuan Muda Longmen. Dia adalah pahlawan yang gigih. Sialan, Kaisar Darah mengeluarkan darah di seluruh tanah dan benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Tapi matanya penuh kebencian, dan dia tidak bisa menahan geraman di tenggorokannya. Nak, kamu kejam, tapi jangan berpuas diri. Bahkan jika kamu mengalahkanku, kamu ditakdirkan untuk tidak bisa meninggalkan Pulau Suolong hidup-hidup. Petik 2. Ketika dia datang, kamu baik dia dan wanita ini ditakdirkan untuk mati. Petik 2. Menghadapi ancaman itu, Qin Feng tidak takut dan berkata dengan dominan, saya khawatir bajingan itu tidak akan melakukannya kemarilah. Bunuh Kaisar Kegelapan. Petik 2. Apa? Mendengar ini, seluruh penonton menjadi gempar. Termasuk Kaisar Darah. Semua penjahat di Pulau Kunci Naga terkejut. Apakah kamu bercanda? Kaisar Kegelapan adalah eksistensi paling menakutkan dan kuat di dunia. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan sarana yang ampuh. Dia telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dan dicari oleh semua negara di dunia. Namun meski begitu, belum ada yang mampu menangkap Kaisar Kegelapan dan membawanya ke pengadilan. Kaisar Kegelapan sendiri adalah eksistensi tanpa hukum. Tapi anak ini sebenarnya berbicara dengan sangat berani hingga dia berani membunuh Kaisar Kegelapan. Gila, anak ini benar-benar gila. Kamu bajingan. Kamu sedang mencari kematian. Kaisar Darah berteriak kesakitan. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi jangan berpikir bahwa kamu bisa membunuh Kaisar Kegelapan hanya karena kamu bisa mengalahkanku. Dari yang kamu bayangkan. Dan dia bahkan abadi. Petik 2. Hanya kamu. Kamu hanyalah seekor semut di matanya. Kamu mencari kematianmu sendiri. Petik 2. Petik 2. Tidak perlu khawatir tentang ini. Sekarang, saya ingin Anda segera membawa saya ke sana. Saya melihat seseorang, Qin Hongyan. Saya tahu dia ada di sini. Petik 2. Apa? Ketika Kaisar Darah mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan gelombang besar. Dan dia sangat terkejut sehingga dia sangat terkejut. Qin Hongyan, wah, kenapa kamu ingin melihat wanita itu? Apa hubunganmu dengannya? Kaisar Darah bertanya dengan kaget. Dia adalah adikku, kata Qin Feng. Mendengar ini, Kaisar Darah semakin terkejut. Di luar dugaan, wanita yang dipenjara di Pulau Kunci Naga itu sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki. Suatu hari dia bahkan akan membunuh Pulau Naga. Meski nyawanya ada di tangan Qin Feng, Kaisar Darah tidak berani menurutinya. Karena dia sangat menyadari teror Kaisar Kegelapan. Jika dia membawa anak ini untuk menyelamatkan Qin Hongyan, itu sama saja dengan pengkhianat dan orang berdosa yang mengkhianati Kaisar Kegelapan. Kaisar Kegelapan tidak akan membiarkannya pergi.
Tidak, ada ketakutan di mata Kaisar Darah. Dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan membawamu menemui wanita itu. Jika kamu mengkhianati Kaisar Kegelapan, aku akan melakukannya. Mati tanpa penguburan. Benarkah? Qin Feng mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman dingin. Jangan khawatir. Aku lebih baik daripada Kaisar Kegelapan kematian. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kaisar Darah mempunyai firasat buruk. Pernahkah kamu mendengar tentang Ling Qi? Qin Feng berkata dengan dingin. Penyiksaan semacam ini akan memotong kulit dan daging dari tubuh tahanan. Bahkan jika ribuan luka dibuat, tahanan tidak akan mati. Akan bangun. Ingin mencobanya. Tanda tanya petik 2. Setelah mengatakan itu, Qin Feng memotong luka Kaisar Darah yang berlumuran darah tanpa ampun. Hoa, cahaya dingin menyala. Dan sepotong kulit dan daging segera terpotong. Berlumuran darah. Ah, sialan. Dasar bocah sialan. Kaisar Darah meringis kesakitan dan bercucuran keringat. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan menolak bicara. Mata Qin Feng dingin dan tegas. Tapi dia masih tidak bisa berhenti. Satu pedang. Pedang lain. Setiap pedang memotong sepotong daging Kaisar Darah. Yang membuatnya ingin mati dan menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Suara ratapan. Melengking seperti babi yang disembelih. Bergema di seluruh pulau orang jahat. Adegan eksekusi Ling Qi yang mengerikan ini membuat semua orang yang hadir berkeringat dingin. Matanya ketakutan dan dia gemetar. Mau tak mau mereka menghirup udara dingin. Seluruh tubuh mereka terguncang hebat. Seolah-olah disetrum listrik. Seolah jantung mereka dicubit keras oleh sepasang tangan tak kasat mata. Dan mereka hampir tercekik. Melihatnya saja sudah sangat menakutkan. Saya tidak bisa membayangkan perasaan pedang tajam ini memotong daging. Sudah cukup. Pada saat ini, Kaisar Darah, yang telah ditebas lebih dari 10 kali berturut-turut, tidak dapat lagi menahan rasa sakit Ling Qi. Dia menangis dengan sedihnya dan meratap dengan suara serak. Aku tidak tahan lagi. Tolong ampuni aku. Aku akan mengantarmu ke sana. Baru kemudian Qin Feng menyerah. Melepaskan kakinya dan berkata, lupakan saja. Kamu tahu yang sebenarnya dan bawa aku ke sana. Kaisar Darah ketakutan dengan penyiksaan itu. Dia melihat dinginnya Qin Feng dan terlebih lagi kekejaman anak ini. Metode ini bahkan lebih buruk daripada metode Kaisar Kegelapan. Dia lebih baik mati daripada menanggung siksaan seperti itu lagi. Karena terkejut, dia memegangi tubuhnya yang terluka parah, berjuang keras, dan membawa Qin Feng untuk menemukan Qin Hongyan. Tapi kenyataannya, Qin Feng sangat membenci Kaisar Kegelapan dan penjahatnya. Kelompok sampah ini begitu penuh dengan kejahatan bahkan Ling Qi tidak bisa memaafkan mereka. Dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Karena bahkan Ling Qi, dibandingkan dengan kejahatan yang telah mereka lakukan, adalah pengampunan dan kebaikan. Di bawah kepemimpinan Kaisar Darah, Qin Feng dan Sangguan Yunxing meninggalkan pulau itu. Tak lama kemudian, kami melewati jembatan terapung sepanjang 100 mil yang tergantung di antara dua tebing. Konon pada tanggal 15 Agustus setiap tahun, jika Anda menemukan ujung Laut Penglai, menyeberangi Tianmen, dan menyeberangi jembatan Naihe, Anda bisa menginjakkan kaki di Pulau Suolong, wilayah Kaisar Kegelapan. Sebelumnya, itu adalah Tianmen. Jadi sekarang jembatan ponton ini seharusnya menjadi jembatan Naihe. Di ujung jembatan ada Pulau Suolong. Yang gelap ada di sana. Dan Qin Hongyan juga ada di sana. Bab 447. Kakak dan kakak bersatu kembali. Pada saat ini, jantung Qin Feng berdebar kencang. Sejak dia mengetahui bahwa saudara perempuannya dipenjara di Pulau Suolong oleh Kaisar Kegelapan dan disiksa siang dan malam, Qin Feng tidak bisa lagi melupakannya siang dan malam. Memikirkan adiknya menderita di sini, hatinya sakit seperti ditusuk pisau. Betapapun manisnya anggur, tidak ada rasanya. Dan betapa indahnya pemandangannya. Saya tidak punya niat untuk menghargainya. Karena ini adalah duri di hatinya. Dan kini, dia akhirnya sampai di Pulau Suolong dan hendak menyelamatkan adiknya. Saatnya menyelesaikan masalah dengan Kaisar Kegelapan. Qin Feng, apakah lukamu? Baik-baik saja.
Saat ini, Sangguan Yunqing bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, Qin Feng berkata dengan tenang. Tidak ada bedanya dengan digigit semut. Jangan khawatir. Setelah mendengar ini, dia merasa sedikit lega. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, suasana hatinya berubah. Di masa lalu, dia mungkin sangat peduli pada Tuan Muda Longmen. Tapi dia tidak menyangka bahwa suatu hari, dia akan mengkhawatirkan Qin Feng, yang pernah dia anggap sebagai semut dan dipandang rendah di dalam hatinya. Mungkinkah dia tanpa sadar telah memindahkan semua perasaannya terhadap Tuan Muda Longmen ke Qin Feng? Sangguan Yunqing terkejut dengan idenya. Dia sedikit panik dan segera menekan pikirannya. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Kaisar Darah, keduanya menyeberangi jembatan Naihe dan sampai di Pulau Baru. Saya melihat sebuah istana mewah yang terbuat dari emas dan berlian di tengah pulau di depan saya. Cahaya keemasannya begitu cemerlang hingga hampir membutakan mata orang. Saya khawatir bahkan gabungan semua istana kerajaan di dunia tidak semewah istana emas di depan saya. Bahkan Sangguan Yunqing, putri tertua dari keluarga kaya dan berkuasa selama ribuan tahun, terkejut. Ini adalah sarang Kaisar Kegelapan. Ini menunjukkan betapa kayanya Kaisar Kegelapan, penjahat terbesar di dunia. Tapi semua kekayaan ini didasarkan pada dosa dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Hal seperti ini seharusnya tidak ada. Namun, Qin Hongyan tidak berada di istana emas ini. Sebaliknya, itu berada di bawah tanah di istana ini, di ruangan paling rahasia. Bang, pintu besi ruang rahasia dibuka oleh Kaisar Darah dengan kuncinya. Kami di sini. Kaisar Darah menunjuk ke dalam dengan kesakitan dan kesulitan dan berkata, wanita itu ada di sini. Petik 2. Oh, saya pikir ruang rahasia ini akan menjadi sangkar yang menakutkan, penuh dengan segala macam alat penyiksaan, darah dan dosa. Di luar dugaan, semua yang ada di sini terbuat dari emas dan permata. Sungguh luar biasa dan menakjubkan. Bahkan meja makan yang berkilauan dipenuhi dengan segala jenis suplemen berkualitas tinggi yang belum pernah terdengar dan belum pernah dilihat sebelumnya. Buah-buahan dan makanan lezat berkualitas tinggi. Jika belum mengetahuinya, Anda bahkan mungkin salah mengira bahwa ini adalah istana seorang putri dari negara tertentu. Meski merupakan ruang rahasia bawah tanah, semuanya sama seperti istana di atas. Sama mewah dan megahnya, dan tepat di balik tirai, ada sosok samar-samar. Itu adalah bayangan seorang wanita. Dia tampak sangat ketakutan, dan dia bersembunyi di balik tirai, sangat gugup dan gemetar. Di samping tirai, masih ada duri tajam dari kandil yang dipegangnya dengan tangan gemetar. Jelas sekali, dia takut dan bahkan ingin melawan dan melawan. Tetapi bagi seorang wanita, di dunia yang penuh dengan setan, apa gunanya serangan balik yang lemah ini? Pada akhirnya, kita hanya bisa membiarkan Putri Duyung bertindak. Melihat sosok yang sangat familiar di balik tirai, Qin Feng meneteskan air mata. Hidungnya sakit dan matanya basah. Ribuan emosi muncul di benak saya. Qin Feng menoleh. Tenggorokannya sedikit tercekat. Dan dia dengan ragu-ragu berseru, "Kakak." Apa? Mendengar panggilan mengharukan yang familiar ini, sosok wanita di balik tirai langsung gemetar. Crash! Tirai terbuka, memperlihatkan wajah cantik namun pucat. Saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Qin Feng, saudara. Qin Hongyan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ini aku. Qin Feng berjalan dengan mata merah, menahan kesedihannya. Kakak, ini salahku. Aku datang terlambat. Kamu di sini dan menderita. Petik 2. Qin Hongyan kehilangan kendali atas emosinya. Seolah-olah melihat sedotan penyelamat. Mataku langsung memerah. Bang, kandil tajam itu jatuh ke tanah. Qin Hongyan bergegas menuju Qin Feng dan kerabatnya dengan air mata berlinang putus asa. Dua saudara kandung, saling berpelukan. Qin Hongyan menangis dan menangis keras sambil terisak-isak. Saudaraku, apakah itu benar-benar kamu? Kakakku mengira dia tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Kakak. Ini aku. Kegembiraan bisa menyatukan kembali kerabatnya. Tetapi dia juga berkata dengan mata merah. Saya bertanya tentang Anda di mana-mana. Dan ketika saya mengetahui bahwa Anda masih hidup,
Saya bersumpah untuk datang dan menyelamatkan Anda. Sekarang, saya akhirnya berhasil. Cepatlah, coba saya lihat. Qin Hongyan memegang wajah Qin Feng dan melihatnya dengan air mata berlinang. Terharu tetapi tidak percaya. Kamu telah berubah. Kamu lebih kuat dan lebih jantan dari sebelumnya. Aku rela mati jika aku bisa bertemu denganmu lagi. Terlambat. Pada saat ini, Qin Feng tiba-tiba menyadari bekas luka di tangan Qin Hongyan. Dia meraih tangan adiknya dan mengangkat lengan bajunya. Banyak bekas luka mulai terlihat. Setiap bekas luka begitu dalam, besar dan kecil. Ratusan bekas luka. Beberapa bekas luka sudah sangat lama, tetapi beberapa bekas luka masih sangat baru dan mengejutkan. Ini menunjukkan bahwa Qin Hongyan telah dipenjara di sini selama 3 tahun terakhir dan hampir terus-menerus mengalami penyiksaan. Itu sebabnya dia sangat pucat dan kurus. Melihat luka-luka ini, hati Qin Feng hancur. Saudari, mata Qin Feng memerah. Dan dia bertanya dengan sangat sedih, ini semua dilakukan oleh bajingan kaisar kegelapan itu, kan? Yah, Qin Hongyan berkata dengan ketakutan. Itu adalah iblis orang yang kejam di dunia. Dan orang yang paling hina. Dia memenjarakanku di sini selama 3 tahun. Memperlakukanku seperti binatang. Dan secara khusus mengambil darahku istana. Dan aku menjalani kehidupan mewah. Kehidupan yang penuh dengan makanan. Dan begitu banyak suplemen yang tidak akan pernah dilihat orang biasa seumur hidup mereka. Jika kamu mengira hati nurani iblislah yang mengetahuinya, kamu salah. Dia takut aku akan mati. Dan lebih takut lagi aku akan menjadi cukup lemah hingga berdarah. Dia tidak bisa memberiku darah yang dia inginkan. Jadi dia harus melakukan segala kemungkinan untuk membuatku tetap hidup agar dia bisa memuaskan kebutuhan jahatnya. Saudara perempuan, hidup lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Pada titik ini, Qin Hongyan mengingat 3 peristiwa ini. Setelah bertahun-tahun disiksa secara tidak manusiawi, saya menangis dan hancur secara emosional. Qin Feng sangat sedih dan marah saat mendengar ini. Dia memeluk adik perempuannya dan memeluknya erat-erat. Mencoba memberinya kehangatan dan keamanan. Dengan niat membunuh di dalam hatinya. Kaisar kegelapan, binatang ini, membakar ayahnya sampai mati. Memenjarakan saudara perempuannya. Dan melakukan banyak perbuatan jahat. Dia harus membunuh binatang itu sendiri. Jika tidak, amarah akan sulit diredakan. Bab 448. Kaisar kegelapan akan datang. Akhirnya melihat saudara perempuannya Qin Hongyan. Mata Qin Feng berkaca-kaca dan suasana hatinya menjadi lebih rumit. Tentu saja ada rasa senang. Namun kesedihan dan amarah di hati saya jauh lebih besar dari segala emosi. Sebelumnya, dia mengetahui dari kaisar jahat bahwa darah saudara perempuannya sangat berharga dan memiliki efek magis yang membuat semua luka sembuh dengan sangat cepat. Hanya karena dia dan saudara perempuannya adalah anak dari Santo Reruntuhan Kunlun, Qin Ruohuang, dan mereka menanggung darah Reruntuhan Kunlun. Bahkan dia sendiri memiliki darah yang murni, yang memiliki efek kebal terhadap segala racun. Dan darah penyembuhan saudari Qin Hongyan juga sama berharganya. Oleh karena itu, Kaisar Kegelapan memenjarakannya dan mengambil darahnya yang berharga sebagai obat penyembuhan. Setiap bekas luka di tubuhnya adalah bukti perbuatan jahat Kaisar Kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Kakak, tidak apa-apa. Aku akan mengobati lukamu. Qin Feng segera mengeluarkan botol obat dan mengoleskan salep di dalamnya ke lengan bekas luka Qin Hongyan. Itu adalah obat yang dia sempurnakan sendiri, yang dapat menyembuhkan semua luka luar. Bahkan bekas luka pun bisa dihilangkan. Hasilnya langsung terlihat. Qin Hongyan hanya merasakan lukanya gatal dan hangat. Saat melihatnya, saya terkejut menemukan bahwa semua luka di kedua lengan sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lengannya, yang semula penuh bekas luka, menjadi tanpa cacat dan sehalus salju. Ya Tuhan, Qin Hongyan sedikit tidak percaya. Saudaraku, dari mana kamu mendapatkan obat yang begitu bagus? Saya membuatnya sendiri. Anda tahu cara membuat obat? Qin Hongyan bertanya dengan heran. Mengapa saya tidak tahu? Ceritanya panjang. Qin Feng berkata dengan mata yang rumit. Dalam 3 tahun terakhir,
Saya telah mengalami banyak hal. Bahkan beberapa kali hidup dan mati tergantung pada seutas benang. Tetapi saya cukup beruntung untuk bertahan hidup. Saya akan memberitahu Anda hal-hal ini nanti ketika saya punya waktu. Petik 2. Setelah mendengar ini, mata Qin Hongyan dipenuhi dengan rasa kasihan. Ya, setelah 3 tahun tidak bertemu, dia juga menemukan bahwa kakaknya telah banyak berubah. Bahkan temperamen mereka sangat berbeda. Sepertinya dia telah menjalani kehidupan mengembara selama 3 tahun terakhir dan sangat menderita. Bukan? Sangguan Yunqing juga merasa bijaksana saat melihat reuni saudara perempuan dan laki-laki Qin Feng. Dia selalu penasaran mengapa Qin Feng menganggap Kaisar Kegelapan sebagai musuh seumur hidupnya. Ternyata Kaisar Kegelapanlah yang memenjarakan adiknya. Ini memang bisa dianggap sebagai pertikaian berdarah. Boom! Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan, seperti gelombang kemarahan yang tak terlihat, menyapu seluruh istana emas dalam sekejap. Bahkan ruang bawah tanah di bawah istana mulai bergetar. Auranya sangat kuat hingga mencekik. Tidak, Sangguan. Yunqing menyadari ada yang tidak beres dan berseru. Itu pasti Kaisar Kegelapan. Ya Tuhan, dia menatap Qin Feng dengan enggan. Matanya yang indah penuh keengganan dan kesedihan. Saudaraku, Kaisar Kegelapan. Iblis ada di sini. Sangat berbahaya di sini. Dia pasti akan membunuhmu jika dia menemukanmu. Itu, Kaisar Kegelapan. Qin Hongyan merasa sangat ketakutan. Seolah mengingat mimpi buruk. Matanya ketakutan. Dia gemetar. Dan wajahnya langsung pucat. Tidak, tanpa diduga. Mata Qin Feng menjadi gelap dan nadanya menjadi dingin. Saudari, saya telah menunggu kesempatan ini untuk datang ke Pulau Suolong hanya untuk menyelamatkan Anda, ingin membunuh Kaisar Kegelapan. Apa? Qin Hongyan terkejut ketika dia mendengar ini. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak tahu betapa menakutkannya Kaisar Kegelapan. Dia berdarah dingin dan kejam. Monster yang tidak manusiawi. Budidayanya tidak terduga. Bagaimana Anda bisa mengalahkannya? Dalam pandangan Qin Hongyan, bahkan jika adik laki-lakinya Qin Feng memiliki beberapa keterampilan medis, dia hanyalah orang biasa. Tapi Kaisar Kegelapan adalah buronan penjahat yang telah melakukan banyak kejahatan dan merupakan pemimpin pelaku kejahatan. Membuat seluruh dunia ketakutan. Mustahil. Itu tidak memiliki peluang untuk menang. Saudari, jangan khawatir. Qin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan mata tajam. Dalam 3 tahun terakhir, saya telah mengalami banyak hal dan tumbuh dewasa. Sekarang, saya juga seorang ahli seni bela diri. Petik 2. Kaisar Kegelapan membakar ayahnya sampai mati dan juga membakar ayahnya sampai mati. Anda telah dipenjara dan disiksa di sini selama 3 tahun. Aku harus membalaskan dendammu. Petik 2. Petik 2. Gerakan Kaisar Kegelapan tidak menentu. Dan naga tidak terlihat. Bahkan seorang jenderal seperti Kaisar Jahat mungkin tidak dapat menemukan keberadaan orang itu. Hanya pada tanggal 15 Agustus setiap tahun dia bisa datang ke Pulau Suolong. Kesempatan ini terlalu langka. Bagaimana dia bisa menyerah? Pada saat ini, Qin Feng diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa hari ini, dia tidak hanya akan membasuh Pulau Suolong dengan darah, tetapi juga membunuh Kaisar Kegelapan dan membalas pembunuhan ayahnya. Dia ingin melakukan keadilan bagi surga. Pada saat ini, Sangguan Yunqing juga menghunus pedangnya. Matanya yang dingin dan indah menjadi serius. Dia juga datang ke sini untuk membalaskan dendam Kaisar Kegelapan. Jadi dia menegangkan sarafnya dan mempersiapkan diri. Ledakan. Pada saat ini, aura menakutkan semakin dekat. Tekanan yang kuat menyebabkan hampir semua yang ada di ruang bawah tanah berguncang seperti gempa bumi. Seolah-olah seekor binatang raksasa yang menakutkan telah turun. Saat berikutnya, boom, dengan suara keras. Pintu ruang bawah tanah tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang tak terlihat. Aura pembunuh yang kuat dan menyeramkan memenuhi setiap inci udara. Di tengah kabut tebal, sesosok tubuh muncul. Itu laki-laki. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan pakaian hitam mewah dan jubah berdarah di bahunya. Dia memiliki penampilan yang tampan dan mata yang tajam. Seringai lucu muncul di sudut bibir tipisnya. Tampak berbahaya dan jahat.
Pria ini adalah Kaisar Kegelapan. Hitam. Kaisar Kegelapan. Melihat pria jahat dengan aura dingin, mata Kaisar Darah tiba-tiba menjadi pucat karena ngeri. Seolah-olah dia telah melihat keberadaan yang paling menakutkan. Plop, dia berlutut di hadapan Kaisar Kegelapan di tempat. Wajahnya pucat dan gemetar. Kaisar Darah. Kaisar Kegelapan tersenyum dingin dan bertanya dengan nada berbahaya. Sebagai pelayanku yang paling setia, mengapa kamu mengkhianatiku dan membawa orang luar ke ruang rahasia ini? Apa gunanya mengkhianatiku? Apa akhirnya? Ah, ekspresi Kaisar Darah berubah ketakutan. Dia secara alami tahu betapa kejam dan menakutkannya Kaisar Kegelapan. Dia tidak tahan dengan siksaan. Jadi dia membawa Qin Feng ke sini. Perilaku seperti ini adalah pengkhianatan. Dalam kengerian yang luar biasa, Kaisar Darah bersujud berulang kali dan memohon belas kasihan. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupmu. Aku tidak berani melakukannya lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tidak punya kesempatan. Setelah itu, mata Kaisar Kegelapan bersinar, dan ujung jarinya menyalakan bola api hitam yang menyinari Kaisar Darah. Tiba-tiba, Kaisar Darah tiba-tiba diselimuti api hitam, dan seluruh tubuhnya terbakar hingga garing di bagian luar dan lembut di dalam. Kejam dan tidak berperasaan. Bab 449. Pertempuran balas dendam. Ah, Kaisar Darah, yang dikelilingi oleh api tinta, terbakar dalam rasa sakit yang luar biasa, dan kulit serta dagingnya terbakar hingga terbuka, memperlihatkan tulang putihnya. Dia berguling-guling di tanah, meraung kesakitan, dan seluruh ruang bawah tanah serta istana bergema dengan ratapan penderitaannya yang menyedihkan. Namun, mata Kaisar Kegelapan itu kejam, dan ekspresinya tetap dingin dan acuh tak acuh. Meski pria yang hendak dibakar sampai mati itu dulunya adalah jenderal paling setia dan cakap di bawah komandonya. Segera, suara ratapan Kaisar Darah menjadi sangat lemah dan akhirnya menjadi sunyi. Dan tubuhnya benar-benar berubah menjadi genangan abu humanoid dalam kumpulan api tinta yang jahat dan menakutkan. Semua daging dan tulangnya terbakar. Qin Hongyan, yang sedang melihat pemandangan mengerikan ini, merasa ngeri dan langsung berteriak. Qin Feng segera melindunginya di belakangnya dan menatap Kaisar Kegelapan. Tapi dia sangat terkejut. Di sampingnya, Sang Guan Yunxing juga sama terkejutnya. Di luar dugaan, pria di hadapannya, berusia sekitar 30 tahun, berpenampilan tampan, adalah pemimpin legendaris para pelaku kejahatan yang dicari-cari oleh seluruh negara di dunia. Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa metode dinginnya jauh lebih kejam dari yang dibayangkan. Seolah-olah dia begitu berdarah dingin sehingga dia tidak memiliki emosi manusia. Orang-orang seperti itu sangat buruk. Sekarang, setelah dengan kejam memecahkan Kaisar Darah, Kaisar Kegelapan menatap Qin Feng dan yang lainnya dengan mata jahatnya. Senyumannya menjadi lebih berbahaya, seperti tatapan setan. Ditatap olehnya seperti ini saja sudah cukup membuat orang merasa menyeramkan dan membuat mereka merinding. Mereka yang penakut bisa saja terjatuh ke tanah dan langsung kencing di celana. Suasana yang menakjubkan sungguh menakutkan. Haha. Kaisar Kegelapan tiba-tiba berkata, saya tidak menyangka hanya 2 orang yang bisa masuk ke pulau kunci naga saya, membantai pasukan dan kuda saya, dan melukai jenderal saya. Pikir, luar biasa, aku sudah lama menunggumu. Apa? Mendengar ini, Qin Feng mengerutkan kening, curiga untuk beberapa saat, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tunggu aku. Tentu saja aku harus menunggumu. Kaisar Kegelapan menatapnya, dengan mata seorang pemburu yang menatap pada mangsanya. Saya sudah tahu sejak lama bahwa Anda pasti akan datang untuk menyelamatkan saudara perempuan Anda Qin Hongyan. Petik 2. Saya juga sudah lama tahu bahwa Anda akan melakukan pembunuhan besar-besaran di pulau di luar. Tapi aku tidak pernah mengambil tindakan. Tujuannya adalah agar kamu berperilaku baik. Datanglah ke Istana Emas, agar kamu tidak bisa melarikan diri. Tentu saja, yang terpenting adalah aku bisa mendapatkan cincin Qiankun dan segel Cao Tian 9 naga di tanganmu. Segel Cao Tian 9 naga.
dan gunakan kekuatan mereka untuk kembali ke reruntuhan Kunlun. Oh, Kaisar Kegelapan mengangkat alisnya dan berkata sambil bercanda, sepertinya kamu benar-benar membenciku. Jarang sekali kamu bisa menyelidikiku dengan begitu jelas. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda sudah tahu? Kaisar Kegelapan tersenyum jahat, ibumu, Qin Ruohuang, adalah orang suci dari reruntuhan Kunlun yang memiliki status terhormat. Dia memiliki banyak harta karun yang dibawa dari reruntuhan Kunlun. Di antaranya adalah cincin Qiankun dan segel Chaotian 9 naga. Lakukan itu. Saya ingin mengambil harta karun itu darinya. Tetapi sayang sekali saya terlambat. Tubuhnya diambil kembali oleh orang-orang Qin dari reruntuhan Kunlun. Tetapi keberadaan harta karun itu menjadi misteri. Tapi kurasa, dengan pikiran cerdas wanita itu, dia pasti akan menyerahkan harta itu padamu. Jadi, aku hanya bisa menaruh pikiranku padamu. Apa maksudmu? Kaisar Kegelapan tersenyum bangga. Aku membunuh ayahmu untuk membuatmu membenciku dan menangkap adikmu. Selain menginginkan darahnya yang berharga, aku juga ingin kamu menyelamatkannya suatu hari. Nanti, kamu menemukan peninggalan wanita itu. Datang dan selamatkan adikmu. Petik 2. Lihat, meskipun aku telah menunggu lebih dari 20 tahun, bukankah kamu di sini? Lagi pula, aku telah hidup selama ratusan tahun, dan aku punya banyak waktu untuk mencapai tujuan besarku untuk kembali ke reruntuhan Kunlun dan menaklukkan segalanya. Semua penantian tidak sia-sia. Sangguan Yunqing terkejut saat mendengar semua ini. Jadi begitu, pantas saja Qin Feng masih muda, namun memiliki tulang yang sangat bagus dan bakat tertinggi yang langka dalam satu abad. Bakat ini memungkinkan dia menjadi master paling kuat di dunia sekuler. Ternyata dia adalah putra dari orang suci Kunlun Su yang legendaris di negeri dongeng. Dan dia memiliki darah abadi Kunlun Su di tubuhnya. Itu sebabnya dia sangat berbakat. Jika dia tidak mendengar ini, dia tidak akan tahu bahwa Qin Feng memiliki rahasia besar yang terkubur di dalam dirinya. Dan Kaisar Kegelapan ini sebenarnya berasal dari reruntuhan Kunlun. Pantas saja dia bilang dia sudah hidup ratusan tahun. Tapi sepertinya usianya tidak lebih dari 30 tahun. Ternyata, itu monster tua. Ho ho ho. Qin Feng meraung dengan marah. Dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Pada saat ini, kemarahan Ling Tian pecah. Dia menatap tajam ke arah Kaisar Kegelapan yang berbahaya dan berbahaya di depannya. Api kebencian yang membara dengan ganas di dadanya hampir meledak keluar dari dadanya. Aura pembunuhnya mendidih. Dan aku ingin mencapai langit. Sialan, Kaisar Kegelapan. Demi ambisimu sendiri, kamu dengan sia-sia bersekongkol melawan orang lain dan menginjak-injak kehidupan manusia. Kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Hari ini, aku akan membunuhmu. Petik 2. Hahaha. Kaisar Kegelapan tertawa setelah mendengar ini. Dengan mata penuh bercanda. Nak, kamu hanyalah pionku. Bahkan kedatanganmu di Pulau Suolong hari ini adalah bagian dari rencanaku. Aku mengharapkan kamu datang. Dan aku juga mengira kamu akan mati di pulau ini. Nasibmu telah ditentukan sejak lama. Petik 2. Petik 2. Kentut. Qin Feng mengertakkan gigi dan berkata, perseteruan darah tidak bisa didamaikan. Bahkan jika kita berdua mati hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu monster tua. Kalau begitu cobalah. Setelah mengatakan ini, Kaisar Kegelapan tiba-tiba menatap matanya dan meledak dengan niat membunuh. Dengan jentikan ujung jarinya, bola api tinta hitam pekat tiba-tiba menyala, melompat dengan niat membunuh. Pergilah ke neraka, Hus. Saat berikutnya, api tinta hitam tiba-tiba terbang menuju Qin Feng. Api tinta itu sangat jahat. Meski hanya seukuran kuku jari tangan, suhunya bisa mencapai ribuan derajat. Udara seolah tersedot seketika, dan barusan, dia menggunakan api tinta ini untuk menghukum Kaisar Darah. Sekali api tinta mengotori tubuh, tidak bisa lagi dipadamkan sampai orang tersebut dibakar hidup-hidup beserta kulit dan tulangnya. Saudaraku, Qin Feng, hati-hati. Melihat api tinta datang, Qin Hongyan dan Sangguan Yunqing menjadi gugup dan berseru. Kaisar Kegelapan, hari ini adalah peringatan kematianmu.
Ho 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 ho. Menghadapi api tinta yang berbahaya, Qin Feng tidak takut dan tidak takut. Hanya api kebencian yang tak ada habisnya yang menyala di dadanya. Matanya marah. Dan dia meledak dengan niat membunuh. Menebas Mo Huo dengan satu pedang. Babak 450. Pertempuran berdarah dengan Kaisar Kegelapan. Boom! Api tinta yang masuk dipotong-potong oleh pedang Qin Feng. Berubah menjadi percikan hitam kecil yang melesat ke segala arah. Tekanan pedang berubah menjadi angin kencang dan menghilangkan percikan api. Dia melanggar trik ini. Di saat yang sama, dia sekuat naga dan telah muncul di depan Kaisar Kegelapan. Teknik Phoenix Heaven mulai bekerja secara instan. 9 dantian yang mengejutkan di dalam tubuh meletus pada saat yang sama. Meledak dengan energi menakutkan yang tak ada habisnya. Dan momentum Qin Feng mencapai puncaknya. Dan dia menyerang dengan pedang. Kematian. Dengan satu serangan pedang. Pedang pembunuh naga itu berubah menjadi cahaya dingin keemasan setinggi 100 kaki dan menyerang langsung ke jantung Kaisar Kegelapan. Mengancam dan tak terhentikan. Sua, tanda seru. Tangan. Terangkat tertiup angin. Sampai 3 kaki. Api tinta berubah menjadi pedang panjang yang gelap. Dia memegang pedang hitam di tangannya. Energi jahatnya meledak. Dan dia mulai bertarung dengan Qin Feng dengan senyuman ganas. Dentang. 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 Keduanya masing-masing memegang pedang panjang. Saling membunuh. Bunga api beterbangan. Angin pedang yang menakutkan itu seperti tornado yang menakutkan. Menyapu seluruh tempat dengan momentum menyapu segalanya. Dinding, meja, kursi, dekorasi dari emas dan berlian. Semuanya berubah menjadi fly ash. Ganas sekali. Titik titik titik. Terlalu lambat. Wah, bagaimana kamu bisa membunuhku dengan kekuatan kecilmu? Seringai Kaisar Kegelapan menjadi semakin mengejek. Pedang hitam itu secepat hantu. Yang bisa dikatakan melampaui batas semua ahli pendekar pedang di dunia. Luar biasa dan mengejutkan. Segera, Qin Feng ditekan dengan mendominasi. Dan tubuh Qin Feng juga terpotong dengan puluhan luka oleh pedang hitam. Meski tidak fatal, pedang itu berbahaya. Ini karena Qin Feng telah mencoba yang terbaik untuk menghindari poin-poin penting. Kalau tidak, dia akan mati 10 kali. Titik titik titik. Ini tidak mengherankan. Sekarang, kekuatan Qin Feng adalah Wuhou. Biarpun kamu berlatih seni surga Phoenix, ditambah 9 dantian di tubuhmu, kamu bisa mendapatkan kekuatan gabungan dari 9 Wuhou. Tapi menghadapi Kaisar Kegelapan, itu masih belum cukup. Kaisar Kegelapan adalah Raja Bela Diri yang hebat. Tapi dia, Raja Bela Diri Agung, berbeda dari Kaisar Darah. Raja Bela Diri Junior yang baru saja melangkah ke ranah Raja Bela Diri selama beberapa bulan. Dia benar-benar monster tua. Meskipun dia terlihat seperti pemuda berusia sekitar 30 tahun. Dia sebenarnya telah hidup lebih dari 200 tahun. Dia telah belajar selama ratusan tahun hanya di alam Raja Wu. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah Kaisar Bela Diri yang legendaris. Sekarang, kekuatannya bisa disebut Kaisar Bela Diri setengah langkah. Meskipun dia tidak bisa menampilkan kekuatan magis Kaisar Bela Diri yang sebenarnya, kekuatannya juga sangat menakutkan. Itu cukup untuk menyapu gunung dan sungai, menghancurkan gunung dan sungai, dan menghancurkan Qin Feng. Sialan, Qin Feng memiliki bekas luka, tetapi niat membunuh di matanya tidak padam. Dia mengangkat alisnya dan mengangkat alisnya. Mencoba bertarung sampai mati. Sambil berpikir, dia mempertaruhkan segalanya dan memanggil semua harta karun di cincin Qian Kun. Tombak luar biasa, cambuk ajaib, pedang ilahi Mang Surgawi. Begitu senjata ajaib itu keluar, cahaya keemasan yang tak tertandingi bersinar di antara penonton, seperti putaran matahari yang panas dan menyilaukan. Semakin banyak Qin Feng bertarung, dia menjadi semakin gila. Dia seperti dewa perang yang tak tertandingi yang turun ke dunia. Tak kenal takut dan tak kenal takut. Berlumuran darah dan bekas luka tetapi masih berdiri. Berbagai artefak reruntuhan Kunlun bergantian dimainkan. Dan pertarungannya sungguh menggemparkan. Titik titik titik. Tapi, setinggi Tao, iblis juga. Kaisar Kegelapan lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Dia tidak menunjukkan rasa takut apapun.
tetapi tersenyum dingin. Artefak yang luar biasa. Sepertinya aku telah mencium bau reruntuhan Kunlun di kampung halamanku. Sayang sekali mereka tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya di tanganmu. Sungguh disayangkan membiarkan anakmu menggunakannya. Tapi, saat aku membunuhmu, semua artefak ini akan ada di tanganku. Hahaha. Setelah mengatakan ini, aura jahatnya berkembang. Dan dia meledak dengan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Berteriak keras, dan menunjukkan segala macam kekuatan magis yang aneh. Tinta api, neraka cambuk, kerajaan iblis di telapak tanganmu. Gaya 1000 pembunuh yang mencuri jiwa. Qin Feng dan Kaisar Kegelapan. Kamu datang dan pergi. Bertarung sampai langit gelap dan bumi gelap. Boom, boom, boom. Segala sesuatu di ruang rahasia bawah tanah ini berubah menjadi reruntuhan dalam pertempuran sengit yang sengit. Boom, akhirnya. Dengan ledakan keras, tekanan menembus langit-langit ruang rahasia. Semuanya runtuh total. Qin Feng dan Kaisar Kegelapan terbang pada saat yang sama dan bergegas keluar dari ruang rahasia dari batu yang jatuh. Di tangan mereka, mereka masih bertarung sengit. Segera, mereka berdua bergegas keluar dari ruang rahasia yang runtuh dan mencapai istana emas di atas. Dan melihat ruang rahasia runtuh, Sangguan Yunqing pun bereaksi cepat. Dia meraih tangan Qin Hongyan dan membawanya ke tanah. Dia akhirnya aman. Pada saat ini, di bawah penindasan teroris, semua metode Qin Feng tidak dapat menggoyahkan Kaisar Kegelapan. Kekuatan Kaisar bela diri setengah langkah terlalu menakutkan. Jauh melampaui kemampuan Qin Feng. Dan semakin banyak luka di tubuhnya. Luka itu begitu mengerikan dan berdarah hingga seluruh tubuhnya terasa bermandikan darah. Hahaha, Kaisar Kegelapan tersenyum galak, menatap Qin Feng. Seperti seorang pemburu yang mengincar mangsa yang telah kehabisan tenaga dan berjuang pada akhirnya. Nak, kamu masih terlalu muda. Menurutku kamu telah mencapai batasmu. Darahmu hampir habis. Serahkan cincin Qian Kun dan segel Chaotian 9 naga. Aku masih bisa berbelas kasihan dan memberikannya kepada kamu. Tinggalkan seluruh tubuhmu. Petik 2. Mimpi. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai pendukungku. Mata Qin Feng dipenuhi dengan kebencian. Seperti Raja Singa yang marah. Meskipun terluka, ia tidak akan pernah beristirahat dan akan bertarung sampai mati. Saudaraku, melihat Qin Feng berlumuran darah. Mata Qin Hongyan berkaca-kaca. Hatinya seperti pisau. Dan hatinya hancur. Dia dipenjara oleh Kaisar Kegelapan selama 3 tahun. Mengalami 3 tahun kegelapan dan penyiksaan kejam. Dan akhirnya bertemu Qin Feng, adik laki-lakinya. Kerabat terakhirnya di dunia. Dia lebih baik mati daripada memiliki kesempatan bagi kakaknya untuk hidup. Tapi dia hanyalah manusia biasa. Dia hanya bisa menonton semua ini. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Qin Feng, biarkan aku membantumu. Melihat Qin Feng ditekan dan dipukuli oleh Kaisar Kegelapan. Dan mundur dengan mantap. Sangguan Yunqing juga mengambil tindakan. Dia memarahi dengan manis dan bergegas ke lingkaran pertempuran dengan pedang panjang di tangannya. Dan Qin Feng bekerja sama untuk mengepung Kaisar Kegelapan. Ilmu pedang yang indah. Ditampilkan tanpa syarat. Dengan koordinasi sempurna. Kaisar Kegelapan mendengus. Dan Sen mencibir, wanita. Apakah kamu Sangguan Yunqing? Kan? Kamu membunuh orang-orangku di luar negeri. Menurut aturan Pulau Suolong, kamu harus mati juga. Mata tiba-tiba menjadi galak. Sambil menggunakan kekuatan magisnya yang aneh. Dia menangkis serangan kurang ajar Qin Feng. Sisi lain, dengan kekuatan guntur dan kilat, melewati bayangan pedang berat Sangguan Yunqing, dan memukul dadanya dengan telapak tangan. Puff, Sangguan Yunqing langsung muntah darah.